semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya, di Pilih Kartu. Dan untuk topik Pilih Kartu kali ini adalah kejadian mind blowing yang mungkin saja terjadi padamu di tahun 2025. Kira-kira apa ya? Yang mungkin terjadi, oke? Jadi ini tidak harus terjadi atau tidak harus resonate untuk kalian tentunya ya. Sikapi secara bijaksana dan cerdas karena ini adalah general reading. Tidak membaca untuk satu orang saja, tidak dibuat hanya untuk satu orang, ya. Ini dibuat untuk banyak orang. Jadi tidak mungkin semuanya akan tertampung dan akan resonate atau cocok dengan pembacaan ini. Jika bukan situasi kalian yang terbaca dan kalian ingin pembacaan yang khusus untuk kalian, kalian bisa ambil personal reading ya. Personal reading informasinya ada di description box atau di deskripsi YouTube channel ini. Jadi lihat saja di bagian deskripsi atau informasi di YouTube channel ini ya. Jika keterangan atau informasi tentang personal reading masih ada di situ, artinya masih available ya. Kalian masih bisa mendaftar personal reading. Dan selama personal reading masih ada, maka kalian juga bisa kursus atau daftar untuk belajar membaca kartu, oke? Jadi itu ya, informasi tentang personal reading dan kursus membaca kartu. Dan kita kembali ke pembacaan general ini ya. Jadi mohon sikapi secara bijaksana dan cerdas bahwa ini hanyalah general reading ya. Caranya kalian relax ya, tentu saja harus relax, kemudian fokus pada pertanyaan atau topik ya. Fokus pada apa yang menjadi pertanyaan kalian dan topik lah ya. Topiknya adalah kejadian mind blowing yang mungkin terjadi pada kalian di tahun 2025, oke? Jika itu adalah hal yang baik dan kalian suka, kalian bisa berdoa agar itu bisa terrealisasikan. Tetapi jika itu bukan hal yang kalian kehendaki atau bukan yang kalian inginkan, ya kalian berdoa agar itu dijauhkan saja, oke? Baik, pilih kartu berdasarkan intuisi, apakah grup 1, grup 2, grup 3. Setelah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box, di situ ada timestamp-nya ya. Halo, grup 1 ini adalah kartu pilihan kalian ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini aku melihat ada Capricorn ya, kemudian ada Aquarius, ada Libra, ada Pisces, ada Aries, ada Virgo juga di sini. Oke, itu yang aku lihat di sini untuk grup 1 ya energinya. Grup 1 ingat ya, ini sekedar konten saja dan ke depan ya, masa depan atau yang belum terjadi itu energinya masih dinamis ya. Jadi energi itu juga sesuai dengan mindset kalian, keyakinan kalian, langkah kalian, sikap kalian gitu ya. Jadi apapun yang ada di depan, kejadian yang ada di depan itu masih dinamis dan di sini kita hanya membahas potensi bukan vonis, oke? Seperti itu, membaca energi sementara yang ada di sini lalu menganalisa potensi ke depannya, oke? Baik, grup 1. Di sini aku melihat kejadian mind blowing yang mungkin saja terjadi pada grup 1 di tahun 2025 adalah mereka dihadapkan pada dua pilihan, ya, dan ini berkaitan dengan cinta. Kebanyakan ini berkaitan dengan cinta, ya. Mereka harus memilih di antara setidaknya dua orang. Kira-kira siapa yang mereka pilih? Di mana dua pilihan atau dua orang tersebut sama-sama bagi mereka itu cukup layak gitu loh ya. Karena di sini aku melihat orang pertama itu secara finansial oke. Sebenarnya keduanya secara finansial oke ya. Namun kalau dibandingkan mungkin yang orang pertama itu bisa saja secara finansial lebih di atas gitu. Walaupun keduanya
sepertinya sih sudah sama-sama mapan ya di sini kalau aku lihat. Setidaknya di mata grup satu ya, di mata grup satu mereka sama-sama sudah mapan dan dewasa gitu ya. Namun bisa saja yang orang pertama ini secara keuangan atau pekerjaan itu lebih lebih sukses mungkin, pendapatannya bisa lebih tinggi mungkin, walaupun sedikit banyaknya ini relatif ya, tetapi, bisa saja poin plusnya mereka lebih ke pendapatan atau ya situasi keuangan ya. Situasi keuangan ini ya bisa dari pendapatan mereka sendiri secara karir mereka sukses gitu ya, bisa juga mungkin, dari keluarga bisa juga sih ya, Kemudian, yang orang kedua mungkin ya sebenarnya kelihatan sukses juga sih di sini, mungkin lebih atraktif gitu ya. Ya nanti dilihatlah. Pokoknya kalau aku lihat buat grup satu ini adalah pilihan yang sulit. Dua-duanya sama-sama oke, sama-sama sesuai dengan ekspektasi dan idealnya grup satu gitu loh ya. Intinya ya sama-sama sukses, keuangannya oke, dewasa, mempesona gitu ya, sama-sama menarik aja gitu. Cuman sisi menariknya ini bisa berbeda gitu loh, gitu. Tapi intinya sama-sama menarik lah ya. Ya jadi itu yang mind blowing. Mungkin mind blowing-nya itu karena grup satu itu tidak menyangka mereka akan dihadapkan pada situasi ini. Kok bisa sih sekalinya datang ada 2, kemudian sama-sama oke lagi, sama-sama sulit untuk dipilih karena dua-duanya ya itu tipenya grup satu bisa jadi gitu ya. Mungkin mind blowing-nya seperti itu. Mungkin karena grup satu itu tidak, tidak menyangka akan langsung kedatangan 2 orang yang sesuai dengan, bukan ekspektasi, justru ini di luar ekspektasi tapi posisinya di atas gitu loh. Mungkin, yang tidak disangka adalah ini terlalu, terlalu seperti mimpi gitu ya, mungkin buat grup satu gitu ya. Jadi mungkin ini, mungkin yang membuat grup satu tidak percaya atau grup satu anggap ini mencengangkan adalah karena keduanya ini benar-benar tipenya grup satu banget yang bahkan jangankan 2 gitu, nyari satu atau ketemu yang satu aja, ketemu satu orang yang seperti itu saja, yang seperti ini ya, yaitu entah harus melalui berapa purnama gitulah ya. Intinya nggak selalu atau nggak semudah itu sebenarnya untuk bisa langsung bertemu dengan yang sesuai tipenya grup satu gitu loh. Mungkin itu yang membuat grup satu merasa ini mind blowing gitu ya atau mencengangkan gitu. Nah, ini sekali datang langsung 2 lagi gitu, yang bikin akhirnya jadi bingung juga gitu. Ini semacam too good to be true lah ya, untuk grup satu gitu ya. Jadi itu kira-kira yang mencengangkan atau yang mind blowing yang mungkin saja akan dialami grup satu gitu. Tapi di sini kalau aku lihat sebenarnya grup satu juga orang yang mempesona sih. Grup satu juga sadar mereka mempesona, cuman grup satu ini tidak narsis gitu loh, tidak membanggakan diri, enggak yang sok paling oke juga enggak. Ya maksudnya grup satu percaya diri, grup satu juga sadar kualitasnya gitu. Cuman bukan orang yang terlalu over percaya diri gitu loh. Ya percaya diri tapi bukan sombong lah ya intinya. Mungkin maksudnya over percaya diri itu terlalu sombong dan narsis gitu. Karena kalau percaya diri ya percaya diri, bukan minder, bukan gitu. Cuman ya grup satu menanggapinya biasa aja, grup satu confident sama dirinya, paham kualitasnya gitu ya. Cuman ya ya nggak norak gitulah intinya, oke? Seperti itu grup satu. Jadi sebenarnya yang grup satu tarik ini masih selevel lah ya dengan grup satu. Cuman mungkin selama ini, yang datang itu belum sesuai dengan ekspektasi, bisa saja loh ya. Makanya ini terkesan mind blowing gitu kali ya, seperti itu. Tapi menurut pengamatan atau pembacaan aku adalah mereka juga melihat grup satu sosok yang sebenarnya punya value, oke, kece, kayak gitulah intinya, oke? Menarik gitu loh, secara fisik, pembawaan, karakter, dan tentu value dalam dirinya gitu.
Nah, di sini kalau aku lihat memang bisa terjadi ada konflik ya. Konflik ini ya mungkin ya karena bisa jadi ini yang datang 2 orang dan bingung harus memilih siapa gitu ya. Bingung lah intinya ya. Seperti itu. Nah, dan yang aku lihat di sini mmm, ya ini memang terkesan kayak godaan gitu loh ya. Karena ini bisa mengantarkan grup satu menjadi sosok yang lebih lagi gitu loh ya. Mungkin kehadiran orang-orang ini ya, itu kalau memang benar jadi sama grup satu ya, grup satu itu bisa lebih bersinar lagi gitu loh. Mungkin mereka itu bisa mendukung grup satu, mungkin kalau kalian bersama kalian bisa menjadi power couple gitu ya. Jadi, mungkin orang-orang ini itu punya potensi bisa, mmm, kalau aku lihat sih bisa mengubah hidup grup satu lebih baik lagi terutama secara finansial atau kedudukan, itu yang aku lihat di sini ya. Oke, itu sih. Mungkin kalau kalian bersama kalian bisa sama-sama sukses atau lebih sukses lagi gitu, itu juga bisa sih. Oke. Jadi ya mungkin konfliknya itu sumbernya ya dari kebingungan yang ada gitu, bisa jadi seperti itu. Oke ya, itu yang aku lihat di sini dan kalau grup satu sebelumnya pernah melalui semua orang pasti pernah melalui masa sulit sih sebenarnya. Tapi kalau grup satu merasa dari usia yang dini atau terlalu muda gitu ya, mereka sudah melalui masa yang agak berat, merasa harus struggle atau berjuang sendiri gitu ya. Nah, ini bisa saja, mmm, agak resonate agak resonate maksudnya kan belum tentu resonate 100%. Nah, semua kembali sama kalian, kalian yang paling tahu, yang lebih tahu situasi sebenarnya, ini juga hanya konten dan general reading gitu ya. Tapi aku melihatnya di sini sosok grup satu adalah masa lalunya itu, pernah merasa berjuang sendiri sendiri ya, pernah merasa berjuang sendiri dari usia yang sangat muda atau bahkan masih dini atau masih kecil gitu loh. Ya, sampai mereka akhirnya bermetamorfosis menjadi sosok yang kalau orang lihat itu sangat bernilai gitu. Sosok diamond mungkin kayak gitu, gitu sih. Itu yang aku lihat ciri-ciri atau clue lain yang aku tangkap di sini ya. Untuk grup satu, good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Baik grup satu. Halo, grup 2 ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini aku melihat ada Leo, ada Virgo, ada Aries, kok Aries, Pisces ya. Iya, Aries juga ada sih di sini. Oke, energi lain yang nggak terlalu kuat tapi ada juga yaitu Gemini ya, kemudian Libra. Ada Taurus juga di sini. Oke, itu yang aku lihat untuk grup 1. Grup 2 ya. Grup 2. Mungkin antara grup 2 dan grup 1 bisa saja saling terhubung loh. Bisa saja ada keterkaitan pembacaan antara grup 1 dengan grup 2. Bisa saja ya. Karena waktu membaca grup 1 aku juga kayak mmm, apa ya, ingin mengucapkan grup 2 gitu loh. Jadi mungkin saja ada hubungan antara kalian gitu ya. Dicek aja. Oke, grup 2 kalau aku lihat di sini kejadian mind blowing yang mungkin terjadi di tahun 2025 untuk kalian. Yang mungkin terjadi ya. Ingat, mungkin. Karena kita bukan memberi vonis tetapi hanya membaca energi untuk saat ini dan membaca potensi ke depannya. Di mana ke depannya ini masih dinamis, tergantung dari tiap orang yang menjalani juga. Tergantung perkembangan pikiran orang juga, mindset dan ya energi mereka. Energi mereka sendiri kan juga dinamis ya gitu. Oke. Di sini aku melihat kalau grup 2 itu telah atau baru saja dan masih ya misalkan melalui masa-masa susah atau apa ya, susah ini relatif ya, cuman kalau aku lihat lebih ke kecewa
nggak puas dengan pencapaian yang ada, nggak puas dengan kejadian yang terjadi gitu loh. Mungkin grup 2 ini sudah berusaha untuk merealisasikan impian mereka ya. Intinya mereka sudah bekerja keras mencari jalan, udah berusaha lah ya. Namun apa yang mereka inginkan itu belum terrealisasikan. Apa yang mereka usahakan itu belum mereka dapatkan ya. Jadi aku melihat di sini grup 2 sudah melalui proses yang panjang untuk itu dan ya akhirnya merasa kecewa gitu loh ya, dan mungkin rasa kecewa ini juga sudah berlangsung agak lama. Jika itu yang dialami grup 2, di sini aku melihat ada potensi grup 2 itu kedatangan seseorang ya, atau siapapun atau apapun ya, kiriman dari Tuhan atau universe gitu ya, untuk menjadi penyemangat grup 2. Di sini aku melihat kedatangan orang tersebut atau apapun itu yang datang, bisa orang, bisa dalam bentuk apapun gitu ya. Mereka atau hal tersebut datang ke hidup grup 2 untuk menguatkan grup 2 dan menjadi sumber penyemangat grup 2. Untuk memberikan harapan baru terhadap grup 2 agar percaya lagi dan mau bangkit lagi dan berusaha lagi dan menunjukkan kekuatan yang lebih lagi, karena mereka tahu grup 2 itu punya kekuatan di dalam diri mereka. Namun perlu ada stimulus untuk mengeluarkan kekuatan yang lebih optimal lagi di situ ya. Itu yang kulihat di sini. Jadi aku sih melihatnya di sini kemungkinan ini adalah seseorang atau sosok lah ya. Tapi ya seperti yang aku bilang, ini bisa apapun. Kalaupun bukan dalam bentuk manusia, mungkin dalam bentuk lain yang bisa memberi semangat pada grup 2 gitu. Nah, di sini kalau aku lihat orang tersebut ya, sementara anggaplah ini orang ya. Sosok tersebut atau orang tersebut, mereka ini bukan kaya ya, tapi mereka datang seperti yang aku bilang dengan harapan ya yang mereka berikan kepada grup 2, dan di sini grup 2 akhirnya bersemangat lagi, bangkit lagi dan lebih kuat lagi gitu loh. Bangkit dengan lebih kuat gitu. Dan mereka di sini seperti pelindung juga atau ya penuntun juga bisa sih. Ya, mereka sebenarnya kekuatan itu ada dalam diri grup 2 sih. Mereka di sini hanya membawa harapan dan keyakinan gitu ya. Tapi itu bisa memberikan dampak besar gitu. Nah, di sini mereka juga bisa saja mendampingi grup 2 atau ya itu tadi, menuntun grup 2 untuk menuju ke arah yang lebih baik gitu. Untuk keluar dari situasi yang kayaknya stuck atau buntu gitu ya. Itu yang kulihat di sini. Jadi ya mungkin sosok ini bisa seperti ibu peri gitu ya, bisa seperti itu. Intinya mereka mau mengatakan gak usah cemas, kamu pasti bisa melalui ini gitu ya. Di sini ada energi Virgo. Nah, di sini kalau aku lihat grup 2 ke depannya bisa menjadi lebih intuitif dan seperti memiliki power lebih untuk merealisasikan sesuatu. Gitu sih. Jadi ini kesedihan berubah atau bermetamorfosis menjadi semangat, kebangkitan, kekuatan untuk meraih impian. Itu yang aku lihat di sini. Jadi itu grup 2 ke depannya kalau aku lihat grup 2 bisa saja juggling, bisa melakukan lebih dari satu hal, bisa bekerja lebih dari satu pekerjaan gitu ya. Lebih bekerja keras dan itu membuahkan hasil kalau aku lihat di sini ya. Jadi penantian lama itu bisa saja akan terrealisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu ya, setelah kebangkitan grup 2. Bisa seperti itu gitu ya. Dan ini mungkin berkaitan dengan keuangan juga sih gitu. Oke, itu ya grup 2 itu yang mind blowing. Tiba-tiba ada aja yang datang dan itu memberikan dampak besar buat grup 2 di sini. Oke, itu yang aku baca dan aku tangkap di sini. Good luck untuk kalian. Aku melihat di sini ada semangat ya. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye grup 2. Halo grup 3, ini adalah kartu pilihan kalian.
Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiak ya. Oke, aku sebutkan saja di sini ada Sagittarius, ada Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius, ada Cancer, ada Virgo juga ya. Oke, itu yang aku lihat di sini untuk grup 3 ya, ada Libra di sini, Pisces juga ada. Cuman energinya nggak terlalu kuat ya. Oke, grup 3 ingat ya, ini sekedar konten ya, dan energi kedepannya itu masih dinamis. Jadi ini yang mungkin terjadi, itu pun kalau resonate dengan energi kalian ya. Kalau resonate ini mungkin saja terjadi. Ingat, ini bukan memberikan vonis, hanya membaca potensi berdasarkan energi yang terlihat saat ini, gitu ya. Baik, grup 3. Kira-kira kejadian mind blowing apa sih yang mungkin terjadi pada kalian di tahun 2025? Ingat, ini sekedar konten ya, untuk banyak orang tentunya. Di sini kalau aku lihat bagi kalian yang jomblo, terutama yang single ya, terutama bagi yang belum punya pasangan atau belum menikah, kejadian mind blowing-nya itu bisa jadi kalian akan dilamar sih. Ya, jadi tahu-tahu datang orang, tahu-tahu datang orang atau ada yang mendekat dan memang ingin serius gitu untuk menikah. Itu kalau kalian tentunya statusnya single ya. Yang paling kuat di sini yang single sih. Itu yang kulihat ya, karena kedatangan orang yang memang ingin mengajak serius berumah tangga gitu. Mungkin saja orang ini itu sudah lama mengamati kalian. Orang ini bisa saja buat kalian cukup keren gitu ya. Orang ini apa ya? Sayang sama kalian. Aku melihatnya rasa sayang ini tumbuhnya itu ya bertahap ya, tentunya makin makin besar gitu ya. Seiring berjalannya waktu makin besar gitu. Seperti yang aku bilang, mereka ini sudah lama mengamati kalian, bisa saja sudah lama mengamati, cuman nggak langsung melakukan pendekatan gitu loh. Mereka masih mikir-mikir, bener nggak ya? Ini jalan yang tepat nggak ya? Dia orang yang tepat nggak ya? Gitu. Mereka masih mempertimbangkan itu ya. Masih mungkin saja sebelum akhirnya mendekati kalian, mereka itu melalui banyak perdebatan dalam diri mereka gitu ya. Jadi sudah melalui konflik batin lah ya. Yaitu tadi perdebatan gitu. Sebelum akhirnya memutuskan untuk mendekati kalian dan ya mengajak serius gitu. Memberanikan diri untuk mendekat gitu. Jadi selama mereka mengamati kalian, mereka itu semakin tertarik dan seperti yang aku bilang, tumbuhnya rasa sayang dan seiring berjalannya waktu terus tumbuh. Entah sudah berapa lama, tapi kalau aku lihat di sini bisa jadi lumayan lama ya. Balik lagi, masing-masing orang itu bisa berbeda gitu. Lamanya ini berbeda ya, masing-masing orang, oke? Jadi tidak bisa disamakan tepatnya berapa lama karena tiap orang bisa saja situasi pengalamannya berbeda. Cuman kalau aku melihatnya di sini ini tidak instan gitu loh ya. Seperti itu. Jadi mereka merasa sudah mengenal kalian sebelum mereka akhirnya melakukan pendekatan secara jelas ya, bukan ya hanya menyimpan rasa gitu. Di sini kalau aku lihat setelah bersabar cukup lama, apa ya, melalui penantian yang cukup panjang, akhirnya mereka memberanikan diri untuk berbicara. Dan keadaan bisa berubah secara tiba-tiba, itu yang kulihat di sini ya. Mungkin saja untuk kalian bersama hambatannya cukup besar ya, sehingga harus berani melawan arus atau berani menghadapi tantangan yang sudah jelas ada di depan yang harus dihadapi sebelum akhirnya kalian bersama gitu. Seperti itu. Tapi ya dengan kekuatan bulan, enggak, dengan kekuatan kalian aku melihatnya bisa juga sih kalian melalui itu jika mau ya. Dengan kekuatan cinta kalau aku lihat di sini. Sebenarnya bisa kalian menghadapi itu dan berani menghadapi ketakutan itu lalu langsung menuju pada destinasi yang baik gitu. Memang harus berani melawan ketakutan, itu yang aku lihat di sini.
Jika memang mau bersama, semua kembali sama kalian ya. Itu yang aku lihat di sini untuk grup 3 ya, yang kejadian mind blowing yang mungkin saja terjadi pada kalian. Ingat, yang mungkin, karena di sini hanya membaca potensi, ini sekedar konten dan tidak khusus untuk satu orang tentunya ya. Ini membaca banyak orang. Kalau resonate saja. Dan masih mungkin karena ke depan ini masih dinamis dan kita hanya membaca potensi, oke? Jadi itu yang mungkin terjadi pada kalian jika ini resonate, jika itu adalah hal yang kalian kehendaki ya kalian bisa berdoa saja gitu ya. Kalau kalian merasa oh udah punya pasangan nih dan ini tidak kalian kehendaki ya berarti berdoa aja agar tidak usah terjadi gitu ya. Oke, itu yang kulihat di sini, itu yang mind blowing dan mengagetkan kalian karena tiba-tiba ada orang yang datang dan bisa saja kalian sudah tahu sih orang ini, bisa saja. Oke, good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye, grup 3.